Indonesia dijajah tanpa senjata, korupsi, oligarki, dan jebakan demokrasi barat. Guys, sadar nggak sih? Negara kita selama ini dijajah tanpa senjata. Demokrasi ala barat yang kita banggakan ternyata jadi alat untuk membuat pejabat kita korup dan tunduk pada kepentingan asing. Dulu kita pikir reformasi membawa kebebasan, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sistem politik yang katanya demokratis malah menciptakan korupsi yang lebih merajalela. Kenapa? Karena Barat nggak pernah benar-benar ingin negara berkembang maju. Siapa sih blok Barat? Amerika dan sekutunya beserta perusahaan multinasional dan organisasi internasional. Mereka datang dengan konsep demokrasi dan pasar bebas. Tapi di balik itu, mereka mengontrol pejabat kita dengan utang, tekanan politik, bahkan ancaman ekonomi. Ini bukan teori konspirasi, ini fakta. Lihat aja, negara-negara berkembang yang tunduk pada Barat justru semakin miskin dan semakin korup. Dari Amerika Latin sampai Asia Tenggara, polanya selalu sama. Pemimpin pro-rakyat dijatuhkan, pejabat korup dibiarkan, sumber daya alam diambil alih oleh korporasi asing. Ketergantungan pada Barat melahirkan pejabat yang lebih peduli pada investor, asing daripada rakyat sendiri. Kenapa? Karena sistem ini menciptakan pasar politik, di mana kemenangan dalam pemilu bukan ditentukan oleh integritas, tapi oleh modal. Dan dari mana modal itu? Dari oligarki, dari korporasi asing, dari kepentingan luar negeri yang ingin memastikan Indonesia tetap dikendalikan. Akibatnya, 1. Pejabat yang korup dan tunduk pada oligarki. Mereka berutang budi pada donatur kampanye, sehingga kebijakan mereka bukan untuk rakyat tapi untuk pemodal. 2. Pejabat jujur yang tersandera sistem. Ada pemimpin yang ingin melakukan perubahan, tapi mereka dihadapkan pada ancaman politik, tekanan partai, bahkan upaya penggulingan. 3. Korupsi yang tak bisa diberantas sepenuhnya. Karena sistem ini memungkinkan korupsi tetap berlangsung selama menguntungkan pihak yang punya kuasa. Fakta-fakta. Venezuela. Hugo Chavez mencoba mengontrol minyak negaranya, AS langsung menjatuhkan sanksi ekonomi dan mendukung oposisi. Sekarang negaranya kacau. Thailand. Thaksin Shinawatra terlalu pro-rakyat, dikudeta dengan alasan korupsi yang belum terbukti. Indonesia, era Soekarno, kita hampir mandiri. Lalu datang intervensi, Barat Orde Baru didirikan dan Indonesia kembali dikendalikan dari luar. Lalu saat Soeharto ingin mandiri dan perlahan lepas dari dominasi Barat, tahun 97 terjadi krisis. Dan tahun 98, Soeharto digulingkan. Dan lihat di era reformasi, kebebasan berpendapat diagungkan. Namun banyak yang lupa dominasi asing dan korupsi semakin merajalela. Siapa yang diuntungkan? Jawabannya, pejabat, partai, oligarki, mafia, dan perusahaan asing. Mereka nyaman dalam sistem ini karena bisa memperkaya diri sendiri. Sementara itu, ada kelompok lain, orang-orang yang ingin Indonesia maju dan pro-rakyat. Tapi mereka tersandera oleh sistem, diancam, bahkan bisa dijatuhkan kalau melawan. Solusi Prabowo dan langkah besarnya. Tapi ada satu hal yang bikin Barat mulai panik. Prabowo sedang berusaha keluar dari jebakan ini. Apa yang dia lakukan? 1. Kemandirian ekonomi dan energi. Agar tidak ada lagi tekanan dari negara asing yang bisa mengatur kebijakan dalam negeri kita. 2. Bergabung dengan BRICS dan mendekat ke Blok Timur. Karena ketergantungan pada Barat hanya membuat kita terus berada di bawah kendali mereka. 3. Pemberantasan mafia dan korupsi. Dengan mengurangi ketergantungan pada sistem yang korup, maka Indonesia bisa lebih bebas dalam mengambil keputusan. Kita bisa lihat siapa yang paling ribut. Ya, mereka yang selama ini menikmati sistem yang korup. Ini tidak mudah. Kelompok yang nyaman dalam sistem korup ini akan melawan. Mereka akan menggunakan media, LSM, bahkan tekanan politik untuk menggagalkan upaya Indonesia menjadi negara mandiri. Pemberantasan korupsi ini bukan hal mudah karena berkaitan
Dengan kompleksitas politik global yang memiliki hubungan dengan mafia di dalam negeri. Sekarang, ada banyak upaya melemahkan pemerintah, karena kalau Prabowo berhasil, banyak pihak yang akan kehilangan kendali atas Indonesia. Sekarang pertanyaannya, kita masih mau dibodohi dengan dalih demokrasi ala Barat? Atau mau sadar kalau kita harus bangkit dan mandiri? Jangan sampai kita terus dijajah tanpa sadar. Saatnya buka mata dan lawan sistem yang korup. Share video ini biar makin banyak yang sadar.